Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anugerah Satya Magala. Di sini saya akan menjelaskan tentang Deep Seabed Area yang menjadi materi dari tugas hukum laut internasional yang diampu oleh dosen Pak Sintong Aryan Hutapea kali ini. Nah, eh, hukum laut internasional itu merupakan bagian dari ilmu hukum internasional. Hukum laut internasional ini diatur dalam UNCLOS ketiga tahun 1982 di Jamaika, di mana pada UNCLOS yang ketiga ini terdapat muatan-muatan baru, substansi baru yang mengatur tentang perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, pada laporan yang disampaikan oleh ISA, International Seabed Authority, itu menyampaikan bahwasannya luas dari laut bebas itu 260 juta kilometer persegi. Nah, sedangkan laut yang tunduk pada yurisdiksi hukum nasional yang diukur dari garis pantai hingga ke zona ekonomi eksklusif itu seluas 85 juta kilometer persegi atau 40% dari keseluruhannya. Nah, di luar dari yurisdiksi nasional itu dinamakan laut bebas atau high seas, di mana high seas ini pada bab ke-11 tentang kawasan itu memiliki prinsip bahwasannya high seas ini memiliki prinsip the common heritage of humankind, artinya warisan bersama umat manusia. Nah, pada pengertiannya, warisan bersama umat manusia atau the common heritage of humankind ini berarti laut bebas itu dipergunakan tidak hanya oleh satu negara yang kuat saja. Tidak ada negara yang boleh berhak terkait pengklaiman atau kepemilikan kawasan laut bebas. Karena laut bebas itu digunakan seluruhnya untuk umat manusia dan dikendalikan langsung oleh International Seabed Authority, yang dimana salah satu bagian dari laut bebas ini adalah Deep Seabed Area atau dasar laut internasional. Nah, yang kemudian dasar laut internasional terkait pemanfaatannya baik navigasi maupun pemanfaatan sumber daya alam ini diatur dalam UNCLOS tahun 1982 dan diawasi serta dikendalikan langsung oleh ISA tadi atau International Seabed Authority. Nah, kenapa sih harus ada aturan terkait dasar laut internasional? Nah, sejarahnya ini pada tahun 1873, penjelajah dari Eropa itu menjelajahi Laut India dan kemudian mereka menemukan mineral yang mengandung emas, nikel, dan timah sehingga di dalam dasar laut tersebut, sehingga pada tahun 1970 pemanfaatan terkait sumber daya alam pertambangan yang ada di dasar laut internasional itu memiliki nilai yang tinggi sehingga harus ada regulasi yang mengatur tersebut. Oleh karena itu muncullah UNCLOS 1982 sebagai jalan penyelesaian untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut bebas itu, yang termasuk pada Deep Seabed Area itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada tugas kali ini. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan the common heritage of humankind. Tadi saya menjelaskan bahwa the common heritage of humankind ini merupakan prinsip pemanfaatan yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam manusia, sumber daya alam di laut bebas atau high seas, yang dimana artinya semua sumber daya alam di laut bebas ini tidak boleh diklaim atau dimiliki oleh negara manapun, dan ini digunakan untuk keberlangsungan seluruh umat manusia, artinya menjadi warisan bagi seluruh umat manusia. Tidak ada negara kuat ataupun negara maju manapun yang bisa memonopoli kawasan tersebut. Nah, pada peraturannya juga yang didahulukan dalam pemanfaatan laut bebas ini adalah negara-negara yang berkembang. Nah, ini nyambung kepada pertanyaan kedua. Indonesia sebagai negara berkembang, apakah Indonesia dapat ketika besoknya itu mengeksploitasi minyak di kawasan dasar laut bebas tersebut atau dasar laut internasional? Nah, Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan energi di area dasar laut internasional. Hak tersebut dijalankan
secara merata dan berkeadilan di bawah pengendalian ISA International Seabed Authority. Namun, untuk dapat mengolah kekayaan alam tersebut, pemerintah Indonesia harus menyusun sebuah instrumen hukum yang menjadi dasar dan panduan negara dalam melakukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi. Untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba. Tetapi undang-undang tersebut belum dapat menjangkau tentang pertambangan di dasar laut internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, walaupun pada pasal 12-nya di ayat 1 mengatur bahwa di kawasan laut internasional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2, pemerintah berwenang membuat perjanjian atau kerjasama dengan lembaga internasional terkait. Tetapi menurut pasal 12 ayat 2-nya, bahwa perjanjian atau kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Di satu sisi, telah ada tawaran dari beberapa negara yang ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia terkait eksplorasi dan eksploitasi minyak di kawasan dasar laut internasional ini. Salah satunya itu negara Polandia yang telah mengajukan proposal kerjasama, tetapi karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan khusus terkait pemanfaatan, eksploitasi dan eksplorasi pertambangan minyak di kawasan dasar laut internasional, sehingga dari persyaratan bahwa Indonesia seharusnya memiliki instrumen hukum yang mengatur hal tersebut, Indonesia belum mampu ataupun belum memiliki dan belum dapat menjangkau eksplorasi atau eksploitasi di kawasan laut internasional tersebut. Walaupun pada kenyataannya Indonesia dapat kerjasama dengan negara-negara lain di bawah pengendalian dari ISA itu. Nah, oleh karena itu Indonesia membutuhkan yang namanya regulasi yang mengatur tentang hal ini. Karena tanpa regulasi ini, Indonesia belum dapat melakukan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan di kawasan dasar laut internasional. Namun apabila pertanyaannya apakah Indonesia dapat melakukan tersebut ketika regulasinya telah ada, maka jawabannya itu Indonesia dapat melakukan eksploitasi dan eksplorasi minyak di kawasan dasar laut internasional dengan catatan Indonesia harus tunduk pada pengendalian dari ISA tadi. Artinya Indonesia harus menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh ISA ini atau sesuai prosedur yang telah diatur oleh ISA, dan juga sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 serta harus diatur dalam instrumen hukum di dalam negeri atau peraturan perundang-undangan. Dan juga Indonesia tidak boleh sendirian dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dasar laut internasional, karena pemanfaatan tersebut harus mengutamakan prinsip the common heritage of humankind, artinya warisan bersama umat manusia. Artinya Indonesia tidak boleh melakukannya sendiri. Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga internasional terkait serta negara lain yang memiliki kemampuan dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak di kawasan dasar laut internasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait ringkasan materi yang telah ditonton di video yang tadi diberikan sebagai materi, serta jawaban-jawaban saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tugas kali ini. Nah, apabila saya memiliki kekurangan dan kesalah kata ataupun salah pahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.